Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Untuk bisa menjadi murid Kristus sebagaimana yang Tuhan inginkan dan supaya kita bisa selamat sampai akhir, kita membutuhkan Roh Kudus. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mau mohon supaya kuasa Roh Kudus itu dilepaskan sekali lagi di dalam hidup kita. Di dalam sesi pencurahan Roh Kudus. Saya yakin kalau kita nanti membuka hati dan membiarkan Roh Kudus memenuhi hati kita, mengambil alih hidup kita, maka hidup kita mengalami pembaharuan. Kita sanggup untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, perkenalkan, nama saya Ellen. Saya mengikuti komunitas Tritunggal Maha Kudus 27 tahun. Dan saya mengalami pencurahan Roh Kudus pertama kali ketika saya kuliah tahun 1992 di dalam camping rohani. Pada waktu itu saya mengalami suatu pengalaman yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tapi sungguh-sungguh itu menjadi suatu pengalaman penting buat rohani saya. Saya waktu itu didoakan oleh suster dan saya resting. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh ya mengenai apa sih yang akan kita alami pada waktu kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan saya menerima bahasa roh. Itu juga yang akan kita pelajari pada siang ini. Jadi kita akan melihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus kita tahu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi Tritunggal Maha Kudus, pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sendiri adalah roh cinta yang menyatukan Bapa dan Putra. Ada aliran kasih di situ. Dan kita juga dibawa oleh Roh Kudus masuk di dalam aliran kasih itu. Jadi inilah kehendak Tuhan agar kita mengalami ya aliran cinta kasih itu. Kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, maka pasti kita juga dipenuhi oleh cinta. Dan Roh Kudus ini merupakan anugerah yang terbesar karena membuat kita mampu menjadi anak-anak Allah. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua ingin masuk surga, benar ya? Nah, tapi kadang-kadang hidup kita itu tidak semudah yang dikotbahkan, yang diajarkan. Bahkan tidak semudah firman Tuhan kita baca. Melakukannya tentu 100 kali lebih sulit daripada membaca. Suruh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mendoakan orang menganiaya kita. Siapa yang udah berhasil? Saya masih berjuang ya. Tapi kenapa kok Yesus memberikan perintah itu? Karena memang itu yang dibutuhkan untuk kita menjadi saksi. Kalau kita sama aja dengan dunia, kita sebel ya udah marah. Orang jahatin kita jahat juga, bahkan 2 kali lipat lebih jahat. Itu bukan orang Katolik, bukan orang Kristiani, bukan pengikut Kristus. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sabda Tuhan? Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau terbuka supaya Tuhan ubah ya apa yang kita nggak sanggup lakukan. Ya, mulut kita yang sulit direm atau langsung mungkin membalas perkataan kasar dengan kasar atau mungkin judesin orang. Itu semua kita mohon supaya Roh Kudus yang memampukan kita mengikuti sabda Tuhan ya, dengan kuasa Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus ini sebenarnya kita udah terima pada waktu kita dibaptis. Dan juga kita sebenarnya diutus untuk menjadi saksi pada waktu kita menerima sakramen penguatan. Tapi mungkin banyak dari antara kita itu kurang menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus. Kadang-kadang kita berpikir, aku hidup di dalam rumah sendiri aja tuh masih sering bertengkar. Saya juga sama suami kadang gak bisa sabar. Kadang gak bisa menerima kekurangan suami. Kadang banyak menggerutu di dalam hati. Tapi saya datang kepada Tuhan, saya sadar saya ini berdosa. Saya minta ampun sama Tuhan. Menghadapi mama saya yang kadang-kadang itu maunya sendiri gitu terhadap saya, kadang-kadang saya juga ngerundel. Tapi saya sadar, saya butuh Engkau Tuhan, supaya aku bisa mengasihi secara tulus orang-orang yang ada di sekitarku. Dan biasanya yang paling sulit kita kasih itu orang yang paling dekat dengan kita. Karena setiap hari ketemu, dan kita sebenarnya mengharapkan bahwa mereka itu ngertiin kita. Kita mengharapkan bahwa sebenarnya mamaku, papaku itu mengasihi aku. Tapi kok kenyataannya tidak, menurut pikiran saya ya. Itulah yang membuat kadang-kadang itu kita jengkel, sakit hati, grundel, ya, mengeluh. Tidak puas dan tidak happy dalam hidup kita. Nah, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita dan kita nggak sanggup berjalan sendiri. Nah, kita mengalami bahwa hidup kita aja bergumul dengan banyak persoalan. Boro-boro mau jadi saksi. Dan seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus, kita tuh dimampukan. Kita menjadi orang Katolik yang mempunyai daya untuk mengatasi persoalan, bahkan menolong orang lain. Saya yakin teman-teman yang ada di sini, mereka di tengah kesibukan itu mau membagi. Bukan dari kelebihan ya, tapi dari kekurangan waktu. Saya yakin kita semua juga seperti itu. Anda ada di sini itu bukan karena nganggur, tapi karena kita mau untuk menjadi lebih baik. Sama. Kita semua saat ini sedang berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan Roh Kudus itu ada, diberikan sebagai penolong. Tapi kadang-kadang kita nggak mengikut sertakan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Kalau kesel, langsung kita nyemprot orang lain. Nah, itu bukan perilaku Kristiani. Padahal Tuhan minta kita untuk datang kepadanya di dalam doa dan pengucapan syukur setiap saat. Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang gak bisa. Kita sekarang mau memperbanyak lagi porsi. Bagaimana firman Tuhan itu sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup kita. Dengan bantuan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu di dalam pencurahan Roh Kudus ini kita mau supaya kuasa Roh Kudus yang sudah kita terima pada waktu kita dibaptis, itu dilepaskan. Anda coba bayangkan aja ya. Gelas ada air. Lalu dikasih sirup warna merah gitu. Sirupnya kemana? Biasanya kan kalau sirupnya pekat ya. Dituang biasanya ada di bawah. Itu diaduk dulu. Baru warna merahnya itu nyampur. Jadi satu gelas. Nah, jadi seperti itu juga. Bayangin aja ya. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Tapi tidak mempengaruhi hidup kita. Tidak mewarnai hidup kita menjadi seorang Kristiani tulen. Kenapa? Kita nggak berseru minta kepada Roh Kudus, tolong aku. Kita nggak minta diperbaharui. Kita nggak menyadari bahwa ada Roh Kudus yang siap menolong aku. Jadi sebenarnya pencurahan Roh Kudus ini adalah menyadarkan kita kembali bahwa Roh Kudus itu ada. Kuasanya dilepaskan lewat penumpangan tangan. Jadi seperti para rasul lewat penumpangan tangan, kuasa itu dilepaskan. Seperti sabda Tuhan kemarin ya, Paulus mengatakan, lewat penumpangan tanganku, engkau menerima karunia Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu kita hayati, maka kita juga akan sungguh-sungguh dibawa mengalami Yesus itu hidup. Jadi Yesus itu baik, bukan kata orang. Tapi saya mengalami pertolongannya yang nyata. Karena apa? Karena kita buka hati.
Nah, jadi buah utama dari pencurahan Roh Kudus, kita mengalami Yesus itu hidup. Bahwa aku itu bukan orang yang berjalan sendiri, tapi Yesus menolong dan menyertai aku. Ini penting sekali kita baca sama-sama ya. Karena ini perlu, bahwa kita perlu minta supaya kita menerima. Mari kita baca bersama. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka ketuklah pintu. Karena setiap orang yang meminta, orang yang mencari, dan orang yang mengetuk pintu. Adakah seorang bapak di antara kamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberinya ular jika ia minta ikan? Atau memberinya kalajengking jika ia minta telur? Mari kita baca bersama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita minta Roh Kudus, kita minta supaya anak kita bertobat, kita minta supaya kita dapat jodoh yang sesuai kehendak Tuhan, kita minta dikasih berkat-berkat jasmani, mobil yang baru supaya kita bisa pelayanan jemputin orang. Dikasih enggak ya? Kasih loh rasanya. Kalau kita mau menjadikan berkat itu sebagai saluran untuk menolong orang lain ya. Tapi kata Tuhan Yesus, kamu minta yang gitu pasti saya kasih, itu gampang. Tapi yang paling penting itu adalah Roh Kudus. Ini yang akan menolong kamu untuk bisa hidup bahagia, hidup penuh. Yang lain-lainnya itu akan ditambahkan. Nah, jadi nanti kalau didoakan, kalau nanti kan pencurahan Roh Kudus kita ditumpangi tangan. Jangan minta mobil ya, jangan minta rumah baru, jangan minta istri baru ya, jangan minta jodoh, tapi minta Roh Kudus. Itu dulu. Setelah kita semua dapat Roh Kudus, kita tahu nih apa yang terpenting buat hidup kita. Nanti Tuhan akan bimbing, dan bimbingan Tuhan itu akan terus berlanjut. Kita sudah mengalami hidup baru dan kita harus tumbuh dalam bimbingan Roh Kudus. Sehingga kita tahu apa yang perlu saya lakukan, kemana saya perlu melangkah. Pekerjaan apa yang cocok yang untuk saya lakukan. Pekerjaan apa yang bisa membuat jadi berkat buat hidup saya. Tapi tidak merugikan orang lain. Tidak menjadikan ini dosa. Kita akan mengerti itu. Kita akan menerima tuntunan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus ini diberikan dan kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Anda menerima kuasa Roh Kudus, itu bukan karena Anda baik, bukan karena kita sudah hebat, pantas, atau kalau kita menerima karunia berdoa dalam bahasa roh, bukan karena kita suci, bukan ya. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan mau kasih, Tuhan murah hati pada kita. Jadi jangan diukur dengan diri kita. Memang kita sudah mengaku dosa supaya kita lebih layak. Tapi mungkin ada yang masih ragu-ragu ya. Apakah dosaku ini udah beneran dihapus apa enggak ya? Aku kok merasa masih enggak pantas. Itu bukan ukuran Bapak Ibu. Yang tahu pantas enggaknya itu Tuhan sendiri. Dan ukuran kepantasan Tuhan itu ketika kita mau datang kepada Dia. Kita minta. Ini tadi kan dikatakan minta aja. Kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, Allah memberikan juga karena kita butuh. Selain karena Tuhan baik, Dia tahu kita perlu. Ketika kita nanti mengalami pencurahan Roh Kudus, kita juga akan menerima biasanya karunia berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita akan menerima lagi, diperbaharui lagi, ya, dikuatin lagi, seperti itu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nah, bagi yang belum menerima, kita akan menerima jika Tuhan memberikannya pada kita. Dan itu juga bukan ukuran kita udah suci atau udah baik ya. Kalau nanti ada yang mungkin resting, ada yang tidak ngalami apa-apa, itu juga bukan ukuran apakah kita suci atau banyak dosa. Nggak ada hubungannya. Ya, tapi itu semua hanya tanda-tanda yang sekunder aja. Saya akan terangkan mengenai karunia berdoa dalam bahasa roh. Karunia bahasa roh itu sebenarnya ada 3 macam.
Yang pertama, saya terangkan dulu bahasa roh itu adalah apa sih? Bahasa roh itu sebenarnya pemberian Allah secara cuma-cuma. Ini tadi saya katakan bukan karena kita pantas, bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, lalu kita dapat. Bukan berarti yang nanti dapat lebih suci daripada yang nggak dapat. Bukan ya. Ini namanya pemberian terserah Tuhan. Nah, ini adalah sarana bertumbuh dalam hidup rohani. Jadi kalau kita mau terus bertumbuh dalam hidup rohani, kita bisa berdoa bahasa roh, itu membuat roh kita itu lebih dekat dengan roh Allah, nyambung dengan roh Allah. Ini adalah sarana berdoa adikodrati, artinya bukan karena kita yang bisa mereka-reka atau merangkai doa, tetapi Roh Kudus yang membimbing. Ini juga merupakan bahasa cinta kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita itu kadang-kadang sedih banget, kadang-kadang kita nggak bisa lagi punya kata-kata. Tuhan, aku sedih, aku marah, aku jengkel. Itu kadang-kadang nggak cukup untuk orang yang hatinya sedang tersakiti banget. Tapi kadang-kadang dengan doa bahasa roh, semua rasa sakit hati kita itu bisa keluar. Awal-awal saya mengikuti sel komunitas Tritunggal Maha Kudus, saya berdoa. Waktu itu kami sel Pasutri di rumahnya Ibu Rita, itu saya ingat ya. Wah, saya itu kalau berdoa bahasa roh itu muanter. Dan kalau saya berdoa bahasa roh itu nangis. Nggak tahu Bu Rita masih ingat nggak ya, saya sering nangis. Nah, itu mungkin masih banyak luka-luka ya, masih banyak kotoran yang dikeluarin. Sehingga dengan berdoa bahasa roh itu seperti apa yang ada dalam hati saya itu keluar semuanya. Terungkap. Walaupun saya nggak bisa mengucapkannya dengan kata-kata. Kadang-kadang saking mangkal kita nggak bisa ngomong lagi gitu. Ya, tapi Tuhan tahu, Tuhan menolong kita untuk bisa mengeluarkan isi hati kita. Itu salah satu. Bahasa cinta, kadang-kadang kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Saking seneng, misalnya baru punya cucu, lahirnya sehat. Seneng, waduh terima kasih Tuhan. Nggak bisa ngomong apa-apa kecuali berdoa dan bersyukur. Bahasa roh itu bisa menolong kita juga untuk berdoa dengan penuh syukur yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Nggak bisa diungkap dengan kata-kata, ya seperti itu. Nah, jadi ini langsung membawa kita pada Tuhan tanpa bingung mau ngomong apa aku ya sama Tuhan. Nggak bingung lagi, aduh gimana ngomongnya, salah apa benar ya, doa ini bagus apa enggak. Nggak Bapak Ibu, doa itu nggak ada yang bagus atau nggak bagus, kecuali kalau kita betul-betul jujur mengungkapkan isi hati kita, ya. Itu semua itu berkenan pada Tuhan. Apa adanya, kita ngomong Tuhan aku mangkel sama dia. Itu juga doa, namanya ngomong sama Tuhan, ya. Tapi jangan bilang Tuhan hukum dia seberat-beratnya Tuhan. Itu urusan Tuhan, ya. Urusan Tuhan untuk menghukum orang. Tapi kita boleh mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Kejengkelan kita atau syukur kita apa adanya kepada Tuhan. Nah, ini juga semacam kontemplasi, artinya kita itu nggak pakai kata-kata. Bahasa roh itu tidak kita pikirin, keluar gitu aja karena bimbingan roh. Kita lebih pasif, Tuhan yang lebih aktif. Artinya ketika kita bersenandung sama-sama nanti misalnya ya, Tuhan itu akan nolong kita untuk mengikuti melodi yang sama. Itu bimbingan Roh Kudus juga. Nah, ini juga menolong kita tuh pasrah. Kadang-kadang orang itu paling susah itu dalam hidup apa sih? Pasrah. Bener? Kalau udah mentok, sudah nggak bisa apa-apa, baru bisa wes terserah wes Tuhan. Tapi kalau belum mentok, biasa nih kita pikirannya muter sendiri sampai nggak bisa tidur. Saya juga kadang-kadang nggak bisa tidur karena masih muter mikirin disertasi. Saya sedang mengambil S3 Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di sini dan stres. Jadi sering nggak bisa tidur. Tetapi ya itu lagi. Walaupun saya sudah mengalami pencurahan Roh Kudus 29 tahun, setiap hari itu kita perlu memperbarui relasi dengan Tuhan. Ya, jadi kata Tuhan, berilah kami rejeki pada hari ini. Rejeki itu bisa jasmani, bisa rohani. Berarti besok kita perlu doa lagi. Minta lagi sama Tuhan. Bertobat lagi sama Tuhan. Itu yang tiap hari kita lakukan. Bapak Ibu ya, nggak usah bosan bertobat, nggak usah bosan bersyukur. Karena Tuhan juga nggak pernah bosan ngasih kita oksigen. Coba Tuhan tuh bosan ngasih oksigen. Mama saya dulu pernah masuk ICU 2 minggu, nggak bisa napas karena gagal jantung, paru-parunya penuh air.
dan hanya bisa dibantu napas pakai ventilator, ya. Dan saya berdoa terus pada Tuhan. Dokter bilang sudah nggak ada harapan, mau dipasangi alat pacu jantung, dokter bilang tidak bisa karena usia. Waktu itu mama saya umurnya 80, sekarang 88, puji Tuhan sehat. Dulu jalan 10 langkah itu keringet dingin Bapak Ibu, nggak bisa. Tapi itu mujizat. Namanya jantung itu kan organ tubuh bagian dalam, itu mau diapakan coba? Kalau kakinya keseleo bisa di fisioterapi, kalau jantung udah gagal, udah lemah, itu mujizat Tuhan. Saya yakin waktu itu saya minta doa banyak sekali dari teman-teman dan puji Tuhan berangsur-angsur baik. Sekarang umur 88 masih bisa pergi jalan-jalan, masih bisa masak. Makanya ketika Tuhan itu tidak bosan-bosan memelihara kita, jangan juga kita bosan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahasa roh ini menolong kita untuk hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan. Sesuai maunya Tuhan. Siapa yang di sini berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Semua berani kan? Saya dulu sering takut. Loh kalau hidup saya serahkan kepada Tuhan, seperti apa ya bentuknya? Nanti nggak sesuai dengan yang saya mau. Saya dulu kepengennya jadi orang wanita karier yang sukses. Kerja di kota besar, di Jakarta lah minimal, bonafit pakaiannya, berkarier cemerlang sampai menjadi wanita karier yang top eksekutif lah begitu. Makanya dari SMP, SMA, kuliah saya tuh selalu mau berprestasi, ikut organisasi, ikut les ini itu, supaya nanti bisa sukses. Kalau saya selesai kuliah, berkarier, sukses. Ini investasi saya maksudnya. Tapi waktu itu saya pacaran dengan suami saya yang sekarang itu beda 10 tahun dan diajak kawin cepet. Akhirnya saya waktu itu ya terlalu, ya sudahlah nanti habis kawin aja saya kerja, saya pikir gitu. Wah habis kawin mau kerja, wah suami saya marah besar. Terus saya bilang, suami saya kan kebetulan punya mebel ya, workshop mebel. Saya punya kerjaan, kamu mau kerja sama orang lain katanya gitu. Nah bayangan saya dulu bukan kerja sama tukang kayu, tukang mebel kan. Suami saya ngurusin tukang. Saya pengennya kerja di kantor yang bonafit. Gak sesuai dengan pikiran saya. Lalu saya mau kuliah S2. Supaya saya dianggap hebat lah. Waktu itu saya sudah ngajar ya di Ubaya. Tapi saya pikir S1 kurang. Harus S2, S3 supaya kompeten. Tapi gak boleh. Jadi itu membuat saya, hidup saya rasanya dunia saya itu hancur. Kayaknya masa depan gak ada lah buat saya. Saya pikir saya bisa jadi wanita karier setelah menikah, ternyata nggak bisa. Nah, jadi saya melihat suami saya itu sebagai penghambat hidup saya, karier saya. Saya marah banget sama Tuhan waktu itu. Sampai akhirnya di saat paling frustrasi, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, saya nangis banget sama Tuhan. Waktu itu kebetulan ada seorang romo, datang dia cerita. Saya waktu itu kan sudah mau ngambil S2 ya waktu itu di Malang. Tapi sebelumnya saya sudah mau ngambil S2 juga di Surabaya. Tapi karena saya hamil, lalu saya pikir ya oke saya tunda. Daripada nanti saya udah melahirkan, ada cuti hamil, cuti melahirkan, saya ketinggalan pelajaran, saya nggak mau. Saya mau jadi nomor 1 gitu kan, harus sukses. Lalu mau ngambil lagi kuliah S2 di Malang. Ada romo bilang, wah kalau kamu punya anak kecil ngambil S2, pasti frustrasi, stres. Saya punya teman itu stres loh, anaknya masih kecil-kecil. Gitu. Akhirnya romonya pulang, saya waktu itu frustrasi berat sih. Saya merasa hidup saya udah hancur lah. Lalu saya masuk kamar, marah sama Tuhan. Nah tapi waktu itu, untung saya itu udah biasa baca kitab suci. Saya buka firman Tuhan, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Waktu itu benar-benar tuh masuk ke dalam hati saya dan bisa mengubah orientasi hidup saya ya. Yang tadinya saya pengen dapat pujian dan pengakuan manusia. Hanya saya melihat, oh iya hidup saya ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya bisa menyadari itu rahmat Tuhan. Melalui sabda Tuhan. Makanya membaca firman Tuhan itu sangat menolong dan menyelamatkan. Waktu itu saya diselamatkan. Keluarga saya diselamatkan. Padahal tadinya saya udah pikir, aduh cerai aja deh kalau seperti ini. Saya nggak bisa hidup seperti ini. Gitu. Tapi ternyata Tuhan mengubah orientasi hidup saya, melakukan apa yang Tuhan mau.
Wah, itu rahmat besar. Dan di dekat rumah kan ada sekolah tinggi filsafat teologi. Waktu itu tahun 97 saya bilang sama suami, saya mau kuliah di situ, mau ngambil teologi kitab suci. Dan suami saya izinin. Akhirnya saya ngambil di situ mahasiswa, pendengar, kemudian saya ngambil S2 mata pendidikan, suami saya mengizinkan. Dan S3 teologi ini suami saya juga mendorong. Tuhan juga mengubah suami saya ketika saya sudah menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saya sudah mengamini dan mau mengikuti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan juga membukakan jalan-jalannya. Nah, sekarang kalau saya ditawarin mau jadi wanita karier atau mau pelayanan, ya pelayanan aja walaupun gak ada duitnya. Ya kan? Tapi saya tahu saya masih dipelihara Tuhan, ada suami saya juga bekerja, dan saya sudah bisa memberikan hidup saya ini untuk melayani. Saya bersyukur. Dan di situ saya menemukan kebahagiaan. Nah, masing-masing dari kita panggilannya beda-beda. Ada yang dipanggil jadi wanita karier, ada yang dipanggil di tempat kerjanya masing-masing, ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ada yang dipanggil sebagai seorang pekerja. Tapi dimanapun kita ditempatkan, ketika kita sadar, saya melakukan ini untuk Tuhan, maka di situ kita akan menemukan kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah Tuhan. Apapun yang kita lakukan saat ini, itu akan membahagiakan kita. Kalau kita menyadari itu. Nah, ini yang dimaksud dengan dibangun menurut seleranya Allah. Hidup kita ini dibentuk menurut selera Allah, bukan menurut selera kita. Nah, kalau hidup kita dibentuk menurut selera Allah, maka kita akan menemukan rencana Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Nah, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah kepenuhan hidup kita. Dan kita gak perlu khawatir sehancur apapun hidup kita saat ini, Allah adalah Allah yang jagoan di dalam memberikan awal yang baru. Saya merasa hidup saya dulu udah hancur, karena saya gak bisa mencapai ambisi saya yang sudah saya idam-idamkan mulai SMP, SMA, kuliah. Tapi Tuhan bisa memberikan awal yang baru sesuai dengan kehendaknya. Dan saya bersyukur di situ, ya. Nah, jadi bahasa roh itu banyak fungsinya. Diucapkan orang sesuai pimpinan Roh Kudus. Dan ini diakui oleh gereja. Bahasa roh itu nggak kita mengerti. Kadang-kadang kita mikir kita tuh paling tahu segalanya. Kita mengandalkan logika kita. Tapi ternyata di dalam hidup ini nggak semua bisa kita masukkan di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Banyak hal yang kita nggak bisa paham. Tapi itu realitas. Kita butuh iman. Bagaimana orang bisa beriman? Dia perlu pasrah. Bagaimana menolong untuk pasrah? Kita perlu dibentuk oleh Roh Kudus. Nah, bahasa roh itu menolong kita. Di dalam pedoman pembaharuan karismatik Katolik Indonesia hasil sidang KWI itu dituliskan mengenai bahasa roh. Tidak seorang pun mengerti bahasanya, ini bahasa cinta. Buah bahasa roh itu memberikan pembaharuan. Dan semua orang itu diajak untuk membaktikan dirinya untuk ikut membaharui muka bumi, ya, agar bahasa roh juga dipakai secara bijaksana. Nah, di dalam kitab suci banyak dituliskan tentang bahasa roh, jadi nggak usah khawatir. Bahasa roh ini bahasa aneh atau bahasa bukan dari Tuhan kah? Atau hanya gereja Kristen kah yang mengalami ini? Tetapi di dalam gereja Katolik itu di dalam buku yang sidang KWI itu sudah jelas ya. Dan di dalam kitab suci, ingat Bapak Ibu, gereja Katolik ini berdasar pada kitab suci. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya. Bahasa roh juga dikatakan dalam Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini mukjizat bahasa, ya. Jadi bahasa roh itu pertama ada mukjizat bahasa, itu yang terjadi pada waktu Pentakosta. Orang lain mendengarkan para rasul yang berbicara bahasa roh itu sebagaimana bahasa daerah mereka masing-masing, ya. Itu yang disebut mukjizat bahasa. Lalu dalam Kisah 10 ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi
fungsinya bahasa roh ini juga orang bisa sungguh-sungguh menyadari kehadiran Allah dan memuliakan Tuhan. Kisah 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Lewat penumpangan tangan, 1 Kor 12 ayat 10b. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Kor 12 ayat 28b. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ini saya tunjukkan semua nih ayat-ayat di dalam kitab suci tentang bahasa roh. Selain itu di dalam tradisi Bapak Gereja, jadi kita Gereja Katolik itu selain dibangun oleh Sabda Tuhan, juga oleh tradisi dan ajaran gereja. Bapak Gereja sudah meletakkan dasar untuk gereja kita. Di dalam tradisi Bapak Gereja juga dikenal tentang bahasa roh ini. Ya, ada tradisi berdoa dan bernyanyi dalam bahasa roh yang disebut jubilatio. Apa yang sekarang kita kenal sebagai bahasa roh, ya, dalam kalangan orang karismatik, itu berakar pada tradisi jubilatio pada periode bapak-bapak gereja. Jubilatio adalah doa dan pujian, penyembahan yang dinyanyikan keras tanpa kata-kata, hanya vokal saja. Hanya vokal. Ya. Kemudian oleh Santo Agustinus ini disebut sebagai kontemplasi bersuara. Merupakan bentuk dan tingkat tertentu dalam doa dan ibadat, suatu nyanyian dan sorak-sorai yang tak terkatakan, yang mengungkapkan pengalaman akan Allah pada tingkat kontemplasi. Pengalaman ini disebut kontemplasi bersuara. Jadi orang itu kalau kontemplasi kan, dia itu kayak memandang Allah dari muka ke muka. Enggak pakai pikiran, tapi lebih banyak mencintai. Kadang-kadang cinta tanpa logika ya, bener ya. Cinta itu nyambung dari hati ke hati, enggak pakai pikiran. Gak tahu aku jatuh cinta sama dia, kenapa. Nah katanya demikian juga kontemplasi. Ketika kita memandang Allah, kita mencintai dia, kita membiarkan diri kita dicintai oleh Allah. Biasanya kalau kita ke adorasi, kita hening kontemplasi gak pakai suara. Tapi bahasa roh juga ini bisa disebut sebagai kontemplasi bersuara. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, bila kata-kata tak mencukupi lagi, mereka langsung menyanyi hanya dengan suara vokal. Sebab kata-kata tidak dapat lagi menerangkan apa yang ada dalam hati. Itu seperti yang tadi saya katakan, kadang seneng, kadang sedih, kadang marah. Itu udah gak bisa ngomong. Nah, tapi kita perlu mengeluarkan, mengekspresikan apa yang dalam hati. Kita bisa memakai bahasa roh itu. Datang kepada Tuhan, ya, menyembah dia. Santo Petrus Kristologus, jubilatio adalah suatu penyegaran dari Allah, ya, untuk menarik kita ke dalam dirinya, ke dalam hati Allah sendiri, karena nggak perlu mikir. Nah, tapi kita bisa ditarik masuk ke dalam hati Allah, mengalami cinta Dia. Jubilatio adalah nyanyian Tuhan sendiri, sebagaimana Yesus Sang Gembala memanggil kawanan dombanya dan domba-domba itu datang kepadanya. Jadi bahasa roh itu seperti nyanyian Tuhan sendiri yang menarik kita datang kepada Dia. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, dimulai dengan proses manusiawi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, nanti ketika Anda didoakan, kita menggunakan juga proses manusiawi dulu. Kita mengeluarkan kata-kata yang kita bisa. Kata-kata yang kita bisa, itu biasanya kita dengerin dulu yang mendoakan kita seperti apa sih dia doa bahasa rohnya. Pertama-tama kita boleh menirukan dulu. Pokoknya buka mulut, keluarkan suara. Nah, setelah itu kata-kata dan nyanyian ini berubah selama pengalaman rohani dalam tingkat atau gradasi yang berbeda seturut hidup doa seseorang. Jadi nanti jangan ragu, keluarkan suara, ngomong aja seperti anak kecil yang belum bisa ngomong. Nanti suara kita, doa kita itu akan diubah sendiri oleh Allah menjadi bahasa roh. Ya, jadi jangan mulutnya dikunci rapat-rapat. Sekarang bapak-bapak nih saya tanya,
Siapa bapak-bapak yang kalau mobilnya mogok, mau didorong, itu di handrem, direm, dikunci? Ada yang begitu Pak? Bagaimana Pak kalau mobil mogok mau didorong itu diapakan Pak? Di starter terus direm, di handrem apa enggak? Nah itu Bapak Ibu ya, kalau nanti didoakan mulutnya jangan dikunci. Itu sama dengan kita ngerem ya. Buka mulut, keluarkan suara. Nah nanti supaya bahasa roh itu lebih mudah untuk diberikan kepada kita. Setuju ya? Oke, siapa yang di sini mau menerima karunia berdoa dalam bahasa roh? Nah, Roh Kudus sendirilah yang mengubah suara-suara yang keluar dari bibir kita. Jadi jangan bingung, ini beneran bahasa roh atau bukan? Kita berdoa bahasa roh itu diajar untuk pasrah. Nggak tahu yang kita omong ini apa. Bapak Ibu, ada yang tahu besok Bapak Ibu ada di mana? Kalau menurut rencana manusia bisa. Tapi kadang-kadang ada yang terjadi di luar rencana kita. Kita perlu pasrah supaya hidup kita damai dan tenang. Nah, belajar pasrah antara lain juga dengan berdoa bahasa roh. Kita mendoakan sesuatu yang kita nggak paham. Ya. Nah, Roh Kudus mengubah atau memproduksi suara-suara ajaib ini sesuai dengan kehendaknya. Dan kadang-kadang dengan karakter masing-masing orang. Ya. Nah, tadi saya sudah katakan ada 3 jenis bahasa roh ya. Yang pertama itu yang kita sebut mukjizat bahasa. Itu terjadi 1 kali pada waktu Pentakosta. Para rasul berbicara bahasa roh, orang-orang mendengarkan masing-masing dengerin itu dalam bahasa Afrika, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang, sesuai dengan asal mereka. Ya. Yang kedua, karunia bahasa roh itu ada yang disebut berkata-kata dengan bahasa roh. Ini bukan berdoa, tapi ini seperti nubuat kalau ditafsirkan. Ya. Nah, ini manifestasi sesaat. Kadang-kadang aja kalau pada saat Tuhan mau nyampaikan pesan, maka orang tertentu dipakai untuk mengeluarkan kata-kata atau berbicara dalam bahasa roh. Dan ini biasanya diberikan pada orang yang sudah lebih matang hidup rohaninya. Nah, yang ketiga ini, berdoa dalam bahasa roh, seperti yang nanti kita akan terima pada waktu pencurahan Roh Kudus, itu diberikan kepada hampir semua orang. Nah, ini tidak perlu ditranslate, tidak ada artinya, tapi ini adalah ungkapan cinta. Ya, diberikan kepada hampir semua orang. Jadi tidak usah dipikirin ini dia bahasanya bla 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 la itu artinya apa ya? Tidak ada translationnya, tidak ada artinya. Ya, kalau yang berbicara dalam bahasa roh itu yang ada artinya karena itu pesan Tuhan. Tapi kita nggak berbicara itu, kita sedang berbicara berdoa dalam bahasa roh. Nah, doa dalam bahasa roh itu adalah karunia adikodrati melampaui pikiran. Jadi nggak lewat pikiran, nggak mampir dulu di otak atau logika kita. Ya. Nah, pendoa menggunakannya sadar. Anda tidak dalam keadaan trance pada waktu didoakan pencurahan Roh Kudus, ada yang resting, ada yang bahasa roh, itu bukan dalam keadaan tidak sadar. Bapak Ibu pasti sadar bahwa waktu saya mau rebah itu ada yang megangin belakang saya, sehingga saya nggak akan mungkin terbentur ke lantai kepalanya. Anda sadar ya. Saya juga waktu tahun 92 berdoa dalam bahasa roh itu sadar, saya nangis, saya resting, saya teriak, saya berdoa, saya merasakan bagaimana apa yang ada dalam ganjalan hati saya itu keluar semua, saya sadar. Dan bisa berhenti, kalau Bapak Ibu mau berhenti, jadi nggak usah takut Anda akan berdoa dalam bahasa roh sampai kita semua pulang, tidak akan. Ya, Anda pasti bisa berhenti sendiri. Kalau sadar kiri kanannya udah selesai, pasti Anda, ya udahlah aku tak selesai juga. Kecuali Anda lagi menikmati tidur, biasanya kita resting itu bisa juga menikmati, aduh enak, kayak digendong oleh Tuhan. Kayak diselimuti oleh cintanya Tuhan. Nah, kayak kadang-kadang kita mau lama-lama menikmati. Ada juga yang gitu. Tapi saya yakin kalau semua sudah selesai Anda juga akan bangun kok. Karena kan malu kan kalau resting sendiri. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, bisa juga bahasa roh itu bersuara, bisa juga dinyanyikan. Itu namanya senandung dalam bahasa roh. Kalau dinyanyikan itu nanti kalau Anda sering ikut nanti ya setelah Anda selesai ikut SHDR ini, kan Anda tidak
berhenti di sini, tapi mengikuti komunitas, mengikuti persekutuan doa, sel, supaya nanti bertumbuh. Nah, nanti Anda bahasa rohnya itu akan bisa bersenandung. Bersenandung itu ada melodinya. Biasanya bareng-bareng naik, bareng-bareng turun, bareng-bareng berhenti. Itu karena bimbingan Roh Kudus. Dan bisa juga tanpa suara. Kita juga bisa berdoa dalam hati dengan bahasa roh. Mungkin pada waktu kita mendoakan orang, ya. Orang kan mungkin tidak biasa dengan bahasa roh, kita bisa mendoakan dalam hati. Salah satu tanda kehadiran Roh Kudus, tapi bukan tanda Anda sudah kudus. Ingat ya, ini adalah permulaan yang baik, tapi bukan akhir. Dan kita masih terus bertumbuh dalam pertobatan setiap hari. Dan bukan berarti kita sudah hebat atau kudus kalau kita menerima karunia-karunia, termasuk karunia berdoa dalam bahasa roh. Ini hanyalah salah satu tanda, dan ingat Tuhan berikan bukan tergantung dari kondisi kita, tapi dari kerelaan Tuhan. Bukan karena kita sudah baik atau kita pantas, bukan. Manfaatnya, kita bisa doa langsung pada Tuhan, membangun rohani kita. Makanya doa bahasa roh itu bisa dipakai di dalam doa kita setiap hari juga. Menyadarkan bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Mengembangkan kepekaan kita sehingga karunia-karunia lain seperti nubuat, penyembuhan, iman, kemudian juga mukjizat, sabda pengetahuan itu juga bisa bertumbuh pelan-pelan dalam proses kalau Anda terus mengikuti komunitas atau persekutuan ya. Membantu kita berdoa dengan benar. Kadang-kadang kita nggak ngerti yang mana ya Tuhan yang baik ya. Si A ganteng, si B kumisnya tebel ya. Si A sabar, yang B tegas, dua-dua aku suka. Yang mana yang aku pilih? Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita mau berdoa, kita nggak tahu sendiri kita ini harusnya minta yang mana. Nah, Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh menolong kita untuk berdoa sesuai kehendak Tuhan. Oke? Membantu kita berdoa senantiasa. Kadang-kadang lagi nyetir, lagi ngepel, lagi mau tidur, lagi apalagi nih, lagi masak, kita bisa berdoa dalam bahasa roh juga. Sehingga roh kita itu nyambung terus dengan Tuhan. Sehingga seperti kata Paulus, berdoalah senantiasa, itu bisa kita lakukan. Ini juga bentuk doa permohonan yang efektif dan senjata melawan godaan. Ya, kalau Anda takut, ngeri, doa aja dalam bahasa roh, banyak kesaksian bahwa godaan itu akan menyingkir. Membangun diri, memampukan seorang untuk berdoa setiap waktu. Kadang-kadang ada kita merasa bibir kita itu menebal, bergetar. Itu tandanya Anda menerima bahasa roh, keluarin suaranya. Ya, lidah seperti bergetar, tenggorokan bergerak, itu keluarin suaranya. Anda akan menerima karunia berdoa dalam bahasa roh itu. Jika mengalami ini, coba ya keluarkan suara. Tapi yang biasanya orang masih ada hambatan karena nggak percaya. Benerankah ini Roh Kudus yang mendorong aku? Ya. Yang kedua, malu. Nanti orang bilang apa? Kayak aneh aku ini. Nah, Anda pada saat ini diminta untuk tidak usah noleh kiri kanan, fokus ke Tuhan. Ya, kita sama-sama aneh semua nanti. Ya, jadi bukan Anda sendiri. Ya, jadi Anda nggak usah malu. Dan Anda pun tidak akan tiba-tiba berdoa pakai bahasa roh itu ketika di kantor sendirian, tiba-tiba nggak mungkin pada waktu meeting atau pada waktu belanja di supermarket atau ngafe, nggak mungkin. Jadi karunia berdoa dalam bahasa roh itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kapan kita mau mulai, kapan kita mau pakai, kapan kita mau berhenti, ada dalam kendali kita. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita nggak merasa butuh karena kita nggak tahu bahwa ini penting. Nah, harapannya dengan tadi sudah kita baca dari kitab suci tentang bahasa roh, harapannya Anda semua rindu, ya. Nah, sekarang prosesnya seperti itu ya. Tuhan mau memberikan pada kita, ada kita sebagai penerima, sebagai murid-murid, Tuhan memberikan dan kita percaya, mengimani, membuka hati, muka mulut, keluarkan suara, dan kita rindu, akhirnya terjadilah kita mengalami pencurahan Roh Kudus dan menerima karunia berdoa dalam bahasa roh. Jadi pokoknya kita mau terbuka, kita rendah hati. Tadi udah bertobat artinya Anda rendah hati. Siapa yang kepengakuan itu tanda orang rendah hati, ya. Mengeluarkan suara
Tadi ingat, jangan direm, jangan dikunci, tapi di starter. Ya, handrem dilepasin, mulut dibuka. Selanjutnya Roh Kudus akan menyempurnakan bahasa roh tiap orang. Jadi nanti kalau didoakan jangan minta jodoh, jangan minta rezeki, tapi rezeki yang paling tinggi itu Roh Kudus. Itu yang diminta dulu. Nanti Roh Kudus akan bawa bolo-bolonya apa? Jodoh, rezeki, kerjaan yang bagus. Itu akan diberikan seturut pertumbuhan rohani kita. Kalau kita udah bertumbuh, kita akan diberkati Bapak Ibu. Kalau Anda dikasih berkat dulu, tapi Anda nggak tahu makainya dengan benar, itu akan mencelakakan. Banyak orang kalau udah diberkati jadi lupa Tuhan, akhirnya hanya ingat dirinya sendiri, beli segala macam yang nggak perlu, akhirnya banyak utang, ya kan? Tapi ketika kita sudah mengikuti Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Nah, tirukan dulu pendoa. Kalau kita nangkep beberapa kata dari pendoa, keluarkan. Nah, setelah ini kita akan memperbarui janji baptis dan menyerahkan diri kita kepada Yesus. Ini sebelum kita masuk di dalam pencurahan Roh Kudus. Ingat ya, minta dan mohon hanya kehadiran Roh Kudus dan kuasanya secara baru. Tetap rileks dan jangan tegang. Ini penting. Nah, mungkin nanti ketika Anda didoakan, Anda lemes. Kalau mau resting, tidur aja. Ya, ada yang menjaga di belakang, kepala Anda nggak akan terbentur lantai. Ya, tidak usah ditahan-tahan. Tapi resting bukan berarti Anda banyak dosa. Ya, resting juga bukan tanda Anda menerima karunia yang paling banyak, tidak. Itu masing-masing hanya peristiwa sekunder aja. Tapi yang primer, yang penting, yang utama bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan pada kita masing-masing. Ada juga yang mungkin mau nangis, boleh nangis, ya. Nggak ada yang video di sini. Jangan di video kalau temannya lagi nangis ya. Kemudian ada yang sukacita. Ada yang mungkin merasa kayak ada aliran panas, nggak apa-apa. Kesetrum pun cuma paling cuma 10 volt aja, nggak akan mungkin membahayakan ya. Kesetrum dikit-dikit, mungkin udara sejuk, panas, macam-macam lah. Itu semua diterima aja, disyukuri, tapi nggak usah dicari-cari. Jangan diagendakan, nanti aku pada waktu didoakan, aku minta supaya kesetrum. Nggak seperti itu, nggak perlu ya. Biarin terserah Tuhan mau kasih apa. Ada juga yang nggak merasakan apa-apa, tidak apa-apa. Itu yang penting memang kita berdoa, minta Roh Kudus, dan pada waktu kita minta, kita percaya Roh Kudus sudah diberikan. Amin.